Ya, nyampe juga kita di satu kawasan perumahan, asri hijau, semuanya juga hijau daerah sini, dan tadi perjalanan tidak melelahkan sih. Jakarta memang begitu, dari tempat ke tempat, dan 11 tahun perjalanan Racing for Auto News akan diawali rangkaian kegiatannya dengan di hari ini tanggal 26 Januari 2023 dari pagi kita sudah mengunjungi beberapa teman yang langsung di home base-nya semua, dan sekarang tepatnya sore ini di kawasan Kuningan dan sekitarnya Jakarta, saya dan teman-teman berkunjung ke seorang pembalap nasional yang dijuluki Rockstar sejak tahun berapa? 2013 sudah dijuluki Rockstar dan tidak terbantahkan hingga hari ini. Tidak bosan-bosannya menjadi juara nasional sampai 11 kali dari 3 cabang olahraga yang menguras tenaga, pikiran, dan skill. Dan hari ini di teras belakang yang begitu asri, alhamdulillah Racing for Auto News, saya Edwin Teja dan produser Zinedine Duan bisa berjumpa dengan Demas Agil. Sehat selalu, Ji. Sehat selalu. Terima kasih sudah mampir ke rumah, Leo. Ya, sungguh asri rumahnya, dan memang saya membawa juga ada amanah nanti di akhir. Senang sekali juga bisa dikasih kesempatan untuk berkunjung. Adem tapi di sini ya, nggak ada keringet-keringetnya. Oke teman-teman, langsung saja, Mas Demas. Dengan tahun kemarin, dengan puncak prestasi, sebetulnya buat seorang Demas Agil biasa saja ya untuk menjadi juara nasional. Oke, semua media sudah membahasnya. Apa yang dirasakan di kemarin di musim 2022? Yang dirasakan kemarin tentu pertama bersyukur, Om ya. Yeah. Alhamdulillah bisa mendapatkan gelar juara nasional yang ke-11. 11. Dengan segala macam perjuangan yang menurut saya tidak mudah, karena tiap title itu punya kesulitan perjuangan masing-masing, dan alhamdulillah akhirnya berhasil mendapatkan title yang ke-11. Jadi rasanya senang banget, udah bisa nambah gelar lagi, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan nambah-nambah terus. Tapi kayaknya bagi seorang Demas Agil biasa aja ya juara nasional. Terlalu kebiasaan atau biasa saja kebiasaan? Ya alhamdulillah udah cukup beberapa kali ya. Alhamdulillah cukup beberapa kali, jadi tetap ada euforia ya. Tetap ada euforianya, pasti ada, karena untuk mendapatkan juara nasional tuh saya dapat juara nasional di 3 cabang, dan tiga-tiganya punya kesulitan masing-masing dan punya cerita masing-masing. Jadi tidak ada satu gelar pun yang saya rasa ini mah enteng, itu nggak ada. Semuanya punya cerita, semuanya punya perjuangan, tidak gampang untuk menjadi juara nasional. Jadi meskipun sudah cukup lumayan sering, tapi tetap berharga buat saya. Terasa bagi yang punya julukan Rockstar bahwa sesungguhnya sebagian besar dari kita, orang-orang seperti kita, melihat bahwa rival itu kerja keras mengalahkan seorang Demas Agil. Karena kita ngobrol sama rival. Iya. Terasa nggak sih? Padahal gue balap aja. Semenjak gini Om, kalau waktu kita mungkin belum dapat juara nasional ya, kita balik lagi ke belakang, mungkin waktu saya title-nya masih 1, 2, 3. Mungkin masih ada yang dalam artian ketika saya balap, target man-nya yang ini gitu. Ketika udah mulai beberapa kali juara nasional dan juara Asia juga, di switch tuh, mulai ke switch. Bukan saya yang minta, bukan siapapun yang minta, tapi secara otomatis orang akan melihat, sekarang target man-nya Demas. Nah, tentu tekanannya berbeda, pressure-nya berbeda, dan saya sangat menikmati itu sih. Saya menikmati segala tekanan. Jadi ketika kita berada di sebagai yang mengejar, saya menikmati.
dan ketika saya dikejar, saya lebih menikmati lagi. Oh iya. Jadi apa ya? Jadi terasa sulit ya untuk orang-orang yang kelihatan ingin mengejar. Mungkin begitu, karena saya menikmati dikejar. Kadang orang kan kalau dikejar, kalau mempertahankan tuh, bebannya gimana-gimana. Tapi saya menikmati. Iya, menikmati. Terlalu kelihatan menikmatinya. 2023, simple. Tadi sambil kita akan terus lanjut ngobrol. Teman-teman, kita sebenarnya akan ngobrol panjang. Hanya ada satu momen penting ini yang harus disampaikan di video Gerbek Pembalap kali ini ya. Tunggu, tapi 2023 apa yang akan dibidik? Mau berapa cabur? Mau berapa cabang masih penjajakan, masih penjajakan dengan beberapa tim dan beberapa cabang balapan tentunya. Pengennya sih apapun yang terbaik, dalam artian yang terbaik tuh ketika terus terang saya sekarang di posisi yang ada beberapa tawaran dari beberapa tim. Saya mau menjaga relasi terhadap banyak orang, terhadap banyak tim yang memang menginginkan kerjasama bersama saya. Ketika saya memilih salah satunya, harapan saya tetap berkawan baik dengan tim-tim yang nanti belum mungkin saya bisa bersama di situ. Jadi kalau ditanya berapa targetnya tahun 2023 ini, target juara nasional pasti itu target saya. Setiap yang saya ikuti dalam artian, nah saya belum tahu nih ikutnya apa aja dan ikutnya di mana aja. Dari banyak cabur, dari beberapa cabang ini. Jadi beberapa cabur tadi pasti akan dikejar target, akan mengejar target juara nasional apabila tampil di cabur yang mana yang jadi spesialis. Pada dasarnya gini, setiap saya ikut targetnya adalah selalu juara. Jadi ketika seorang Demas Agil ikut, dimanapun dia berada, bayangan orang, ekspektasi orang, semua kan pasti, mau mengejar juara nih. Dan itu memang yang saya terapkan, yang memang saya inginkan, karena ekspektasi orang, ekspektasi tim, ekspektasi semua yang mensupport harus saya bisa deliver, harus saya bisa berikan. Di sisi lain memang buat saya ikut balap, mau menang sama nggak menang itu capeknya sama. Jadi kenapa nggak kita fokus buat menang aja sekalian? Gitu. Nah, tinggal di 2023 ini saya nggak tahu nih, belum tahu nih balapnya apa aja. Masih ngobrol tentang beberapa tim slalom juga masih ngobrol. Tim touring juga ada, tim drifting juga sempat ada ngobrol-ngobrol juga. Di sisi lain saya juga tahun lalu juga ikut drifting juga dan berhasil juara di salah satu serinya. Dan mungkin ada di rally atau di sprint mungkin juga ada juga. Jadi kita lihat, mudah-mudahan kesempatan-kesempatan itu bisa saya manfaatkan dengan baik. Walaupun mungkin dari yang banyak sudah ngobrol, belum ada yang memberikan prospek internasional. Prospek internasional. Prospek aja minimal, walaupun belum ngajak. Prospek internasional selentingan saya udah dengar. Cuman secara ofisial bahwa mengajak saya untuk prospek internasional belum karena internasional tuh agak mungkin saya lihat proyeknya orang-orang tuh suka diem tahu jadi jadi gitu. Kayak beberapa yang kita lihat tahun lalu kan juga tiba-tiba nih orang udah di sana, tiba-tiba ini balap gitu kan. Nggak ada yang suka gembar-gembor dari awal, mau ikut internasional. Kayaknya kalau habitnya di Indonesia seperti itu ya. Jadi selentingan ada, tinggal mudah-mudahan terrealisasikan. Apakah harus pergi keluar Indonesia untuk bertarung internasionalnya, atau mungkin ada tim yang juga pernah ngajak ngobrol, misalnya untuk ada seri
Asia di Indonesia, untuk Asia Pasifik di Indonesia. Bahkan konon dalam waktu dekat sedang selangkah lagi WRC di Indonesia. Barangkali bisa dipertimbangkan oleh seorang Dimas Agil apabila tiba-tiba ada tim lain yang kita tahu tim mana aja gitu, barangkali menawarkan untuk internasional tapi di Indonesia. Saya akan dengan senang hati menerima kalau itu. Saya akan dengan senang hati menerima karena Nggak harus internasional, itu nggak harus pakai paspor kan? nggak harus. Seri dunia, seri Asia Pasifik, seri Asia boleh dong? Boleh. Oke. Itu juga internasional. Itu juga internasional, benar. Kalau Asia Pasifik atau Asia, maybe sudah ada yang menawarkan. Kalau untuk Asia yang datang ke sini, kejuaraan internasional yang datang ke sini, belum ada. Cuman saya ada satu membidik, katanya Autocana Asia akan ada lagi tahun ini, dan salah satunya di Indonesia. Dengar-dengar rumornya di Bali. Kapannya saya belum tahu, tapi kan biasanya dia itu peringkat 1-2 di kejuaraan nasional slalom, klasemennya itu yang akan dikirim. Iya. Nah, Seperti biasa. Kalau memang ada acara Asianya itu di Bali di pertengahan tahun atau di akhir tahun setelah seri 1 kejurnas di Indonesia, ya target saya adalah peringkat 1 di seri 1 2023. Jadi saya yang terpilih ke sana. Okay. Jadi kalau yang saya lihat saat ini arahnya masih ke situ. Arahnya baru ke situ. Saya mau mengejar gelar juara Asia lagi di Autocana. Kalau untuk yang cabang lainnya, kita coba lihat kesempatan yang ada apa aja, dan saya akan coba manfaatin semua kesempatan itu. Tapi mudah-mudahan tidak hanya Autocana sih memang harapannya. Pengennya begitu. Karena 1000 pembaca sudah sejak 2017 memandang Dimas Agil adalah seorang racer. Tahun ke-11 kita ada, media kita ada, dan tahun ke-10 Racing for Awards ini digulirkan, dan hari ini tergulir. Sadar betul bahwa seorang Dimas Agil masih ternyatakan sebagai pembalap terbaik. Pembalap mobil terbaik. Pembalap mobil terbaik itu kan mungkin tiap orang punya versi yang masing-masing. Cuman kalau dari versi keluarga saya pasti iya. Keluarga saya pasti bilang kalau saya yang terbaik ya. Cuman kalau buat beberapa orang mungkin mereka punya versi yang masing-masing. Kita harus hargai segala versi itu. Tapi yang pasti saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Gitu, apapun itu. Hanya kalau balap mobil memang tak terbantahkan, karena kalau kita bicara terlalu telak, langganan 1000 pembaca Racing for Auto Use yang isinya diantaranya juga masih pengamat otomotif, organisatoris IMI dan lain-lain. Yang ada lagi, ada amanah Mas Dimas. Thank you untuk desainer. Waduh. Thank you untuk yang memproduksi ini dalam rangka Racing for Award nih sebetulnya. 10 tahun, 10 kali kita, karena Mas Dimas juga lebih dari 4 kali meraih penghargaan ini, dan tahun ini ya tidak bisa. Ini amanah. Terima kasih. Amanah, udah mau diserahin. Terima kasih. Best Race Driver Dimas Agil. Oh, gitu. Kenapa engine cut off-nya ke kanan berarti on? Berarti aktif. Kalau ke kiri berarti nggak aktif. Siap. Semoga diterima. Terima kasih. Terima Gitu. kasih Om. Siap. Terima kasih semuanya. Jadi ya resmi memang 1000 pembaca seperti ini, dan memang kita harus mengunjungi edisi tahun ke-10 ini. 10 tahun perjalanan ini kita memang ingin mengunjungi ke home base, ke rumah, ke bengkel, pokoknya kita satronin untuk menyerahkan ini. Ada komentar, makanya itu tadi betapa semua terlalu telak Mas Dimas, bahwa
Selain juara nasional, yes. Penghargaan IMI Award beberapa bulan lagi ke depan, yes gitu. Apa sih yang dirasain seorang Mas Dim? Itu kan terbaiknya udah pasti dari kelembagaan, tinggal menunggu nih. Iya. Dari pembaca juga bukan mau mendahului IMI-nya, karena saya juga pernah di IMI gitu ya. Jadi ya seperti itu Mas Dim. Terima kasih. Alhamdulillah. Mau bicara apa, begitu kita share siapa bagi kalian yang the best, ya siapa lagi orang siapa lagi. Mau kalah mau menang di beberapa serinya udah tidak bisa memberikan alasan ya bahwa nggak ada Dimas Agil nggak rame balapan. Itu fakta menurut Racing for Auto News dan kroni-kroni dan pembaca-pembacanya gitu. Nggak tahu buat media lain, bukan urusan kami gitu. Tapi kita yang berani mendeklar, dan ternyata begitu declare ya pasti yang terbaik, dan kita yakin dengan amanah yang sudah kami serahkan ini, saya serahkan ke seorang Dimas Agil. Saya yakin 2023 pasti ada yang nyantol lagi di juara nasional. Amin. Komen sedikit gimana? Ya. Sama-sama, terima kasih Om Edwin, terima kasih Racing for dan semuanya yang merasa saya layak untuk dapat ini. Yeah. Terima kasih. Ya, definisi terbaik mungkin buat saya bukan cuman menang. Iya. Tapi kita bisa memberikan aura yang bagus, kita memberikan vibes yang bagus buat sekitar kita, buat balapan yang kita ikutin itu, dalam artian tahun 2022 saya ikut balapan yang alhamdulillah menurut saya dan menurut teman-teman sekitar juga kelasnya jadi lebih asik. Kelas yang saya ikutin, kejuaraan yang saya ikutin jadi lebih seru, lebih menarik gitu. Jadi bukan serta-merta kita harus menang terus juara satu terus dinyatakan yang terbaik. Valentino Rossi pun juga bukan begitu. Iya. Tapi balik lagi, kalau di MotoGP nggak ada Rossi nggak rame. Terbukti sekarang ratingnya MotoGP pun ambruk. Padahal terakhir Rossi menang kapan sih? Iya, gitu. betul. Terakhir gitu, tim satelit bukan tim pabrikan, tapi tetap orang nonton Rossi. Nah, di sini memang itu yang salah satu menjadi target saya, cita-cita saya, bahwa ketika nanti saya sudah nggak balap, ketika nanti mungkin 15 tahun lagi, 20 tahun lagi ketika saya nggak balap, saya akan dikenang menjadi orang yang baik. Jadi saya datang ke tempat balapan, mungkin nonton anak saya balap, atau mungkin saya punya tim balap nantinya. Saya datang dengan orang, wah itu tuh legenda hidup balapan Indonesia yang namanya harum lah. Cita-cita saya itu untuk jangka panjangnya. Jadi untuk mendapatkan jangka panjang itu harus saya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang dengan artian saya membuka relasi ke lingkungan, ke industri di motorsport ini. Saya punya track record yang bagus, saya punya nama yang bagus, dan award ini adalah salah satu patokan untuk ternyata saya berada di jalur yang benar untuk hal tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan adanya award ini bisa membuat saya makin termotivasi lagi ke depannya. Dengan target saya yang seperti itu. Jadi terima kasih. Dan menurut saya tetap kehadiran Dimas Agil di cabur manapun ya, walaupun seringnya puncaknya ada di 3 cabur. Tapi kalau muncul di asal motorsport roda 4 manapun ya, seperti yang diketahui, yang memang kita tahu, lugas, nggak pernah ragu, ya memang seorang Dimas Agil itu adalah sosok yang harus dikalahkan. Walaupun bisa dikalahkan, tapi susah banget ngalahinnya gitu. Ya, mungkin kalau gitu. F1 inget nggak, kalau Alonso ada di depan, masalah kan bagi semua pembalap. Ya sama, begitu Dimas Agil, walaupun sebenarnya ada trouble di mobil, susah tetap nyusulnya. Mungkin gini, gimana ya? Jadi lucu. Gimana? Jadi dongeng lucu kalau kita udah ngobrol pasca balapan tuh jadi hal yang lucu. Gimana cara ngomongnya yang halus dan mungkin nggak terkesan sombong atau gimana ya? Tapi gini, kenapa alhamdulillahnya saya juara nasional di 3 cabang. 3 cabang
balapan. Autocana atau slalom, terus touring, sentul, sama drifting. Sebenarnya ya karena baru 3 cabang itu yang bisa saya ikuti dan mungkin bahasanya cukup serius. Iya. Di cabang-cabang yang lain saya belum punya kesempatan yang cukup serius. Mungkin waktu kalau kita lihat di 2014-15 saya ikut di off-road. Iya, betul. Saya ikut Speed off-road. speed off-road. Speed off-road memang awal-awal mungkin saya mulai ke atas, cuman ketika itu saya makin lama makin maksa untuk jadi juara nasional. Iya. Terus terang. Melawan mobil tubular yang dari Amerika. Saya bikinan di bengkel bokap gitu loh. Yang basicnya juga bukan mobil speed off-road, jadi mobil speed off-road dengan bla 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 blanya itu. Awal musim saya masih, wah bisa nih, fight nih, ngejar. Akhir-akhir musim, berapa seri terakhir, itu akhirnya saya punya kesempatan duduk di mobil pipa tersebut. Iya. Duduk di kiri, di bangku penumpang. Begitu saya cobain tuh mobil, ya nggak akan menang saya lawan dia. Oke, jadi bahasanya saya cukup setuju. Terima kasih Om Edwin telah berpikir bahwa kemanapun saya berada itu akan menjadi sosok yang harus dikalahkan. Target. Terima kasih atas kepercayaannya karena saya juga cukup percaya diri kalau saya balapan dimanapun selama dapat mobil yang nggak usah lebih bagus deh. Sama bagusnya atau di bawahnya dikit saya masih berani ngelawan. Iya, makanya. Maaf kata dimanapun ya. Dimanapun. Mungkin di rally saya belum pernah, tapi saya punya keyakinan untuk menang juga di situ asal punya kesempatan. Saya sempat dapat info dari kontributor kita di Yogyakarta kemarin dan nanya, coba jadi meminta kepada satu orang pembalap Sidit A, peslalom Sidit A, untuk coba kalau ngambilnya gini kayaknya bisa lebih kenceng daripada DA, pakai initial, Demas Agil maksudnya. Ya nggak bisa dong Om. Wah, Demas dilawan nggak susah. Itu dalam keadaan line up. Nanti akan nonton ya. Saya ngomong nggak main-main, saya bilang. Itu ngomong begitu. Gitu. Oke. Sekarang kita tanya ke khususnya teman-teman dari provinsi lain yang Sidit B gitu ya, apalagi atau pemula-pemula yang potensial. Wah, udah pasti itu sih nyodok 10 besar lagi katanya. Ada yang bilang 10 besar, ada yang 5 besar. Apa iya? Kontributor saya bersedia bersaksi untuk itu. Jadi pasti masuk nih, maksudnya prediksi semua orang 10 besar, yes. Yang FFA 5 besar prediksi teman-teman peserta, bener kan? Yang B gimana? Wah, yang B lebih kacau lagi. Yang lebih kacau lagi, orang lain perlu 5 sampai 6 tahun lah untuk bisa di posisi itu. Seorang Demas Agil 10 hari juga balik lagi ke front wheel lagi nyoba. Dan sekedar untuk tahu teman-teman Racing for Auto News, Demas Agil ini jago dulu di pickup ya sebelum di front wheel, catat. Jadi ini membuka tabir, gitu, membuka tabir yang tidak pernah dibuka oleh seorang Demas Agil. Jadi jangan main-main bicara rear sama Demas Agil. Gitu. Halo BTX. Terima kasih sudah pinjemin mobilnya. Ada yang lebih kenceng. Yang komen yang B juga apalagi ya teman-teman Jawa Barat dan lain-lain ya. Wah, udah dulu. Tapi banyak juga yang baru-baru, yang pendatang baru. Oh, emang Demas bisa ya pickup? Wajar. Tapi kalau yang biasa pickup, wah, itu udah seperti itu. Masalah kalau udah dari Demas lagi. Ya, namanya rockstar. Susah. Kalau udah dateng, susah. Tapi kemarin waktu kita diskusi, sangat tidak puas dengan hasil itu. Tapi buat kita wajar. Comeback yang 2017, 18, 19, 20. 5 tahun. 22. Iya. 6 tahun. Terakhir ikut tuh 2019 tapi Asia. Oh iya 2019 ya. Tapi 2018 terakhir ya. 18 terakhir. 5 tahun. Ya 5 tahun biasa main gigi 5, 4 kan.
balik lagi gigi satu dari start sampai finish. Ada cerita apa lagi sih di segmen terakhir ini kita untuk ini? Jadi memang segalanya tuh kayak mungkin ya bahasa semesta mendukung saya. Kapan terakhir kali kejuaraan nasional slalom diadakan, seri terakhir yang diadakan di Januari? Iya. Tidak pernah. Kenapa baru kemarin? Nah, memang ya itu saya bilang semesta mendukung saya untuk ikut di situ. Iya. Sebenarnya tujuan saya punya dua tujuan. Pertama target jangka panjang dan target jangka pendek. Yang pertama target jangka pendeknya adalah saya mau juara. Ya. Di segala macam balapan yang saya ikutin dengan mobil apapun, baik itu mobil yang mungkin kompetitif atau tidak, baik itu mobilnya atau cabang itu baru saya ikutin atau udah sering, target saya selalu juara. Yeah. Selalu juara satu. Target jangka pendeknya itu, ya dengan hasil kemarin tidak tercapai. Ada kekecewaan ya, tentu. Tentu. Cuman target jangka panjang saya sebenarnya, saya tuh ngetes ilmu kemarin, Om. Iya. Ngetes ilmu dalam artian udah sekian tahun nggak balap, terus saya nggak slalom. Nggak slalom, sorry. Nggak slalom sekian tahun, terus saya nyoba mobil yang macem-macem. Tambah lagi pertama kali ikut final B gitu, pertama kali ikut kejuaraan nasional B. Cuman ngetes ilmu ya sebenarnya. Iya. Kalau saya nyetir dengan yang begini, itu saya ada di posisi berapa sih? Iya. Jadi kalau saya mau juara, apa aja yang harus saya tingkatin tuh udah mulai ada datanya. Udah ada datanya. Ya kalau ternyata alhamdulillah buat sebagian orang, wah comeback-nya cukup oke gitu, ya terima kasih, itu sudah yang terbaik yang bisa saya kasih kemarin. Jangka panjang iya bagus karena saya mendapatkan cukup banyak data. Jangka pendeknya ya saya pengen menang tapi ternyata belum. Jadi kita lihat di musim 2023 kemana saya akan berlabuh dengan siapa. Dan mudah-mudahan kita langsung ngincar juara nasional lagi. Harus segera dikejar, mungkin Februari Maret ini cukup intens ya, mungkin dengan obrolan dengan beberapa tim. Iya, nah obrolan sampai Maret nih. Obrolan dengan beberapa tim nih, menarik Om. Jadi saya udah dapat tawaran tuh dari bulan Oktober apa November ya? Dulu. Di slalom. Oh slalom, oke. Di slalom saya udah dapat tawaran dari bulan Oktober. Oke. Saya bingung Om. Saya udah lama nggak slalom kok dapet tawaran di bulan Oktober. Saya bingung terus terang. Terus kemarin juga akhirnya ikut slalom. Ya itu peringkatnya 4, 6, 7 gitu overallnya. Tapi alhamdulillah banyak yang mempercayakan, ayo Mas Dimas bareng kita, ayo Mas Dimas bareng kita. Padahal saya belum juara satu gitu. Tapi alhamdulillah orang ngajak. Jadi saya sangat bersyukur dengan antusiasme teman-teman semua yang pengen kerja sama saya. Saya sangat bersyukur ya. Mungkin itu tadi definisi terbaik tuh bukan berarti kita menang terus, tapi kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Kita bisa membuat vibes yang bagus di lingkungan itu. Menjadikan kita ini adalah data bagi lawan. Itu juga salah satu yang terbaik. Kan kalau kita tidak bisa dijadikan base data oleh lawan kita, berarti kita bukan apa-apa bagi lawan kita. Ya. Kurang lebih gitu. Wah, Demas aja. Nah, gitu kan. Sekian, Demasnya sekian gitu. Iseng aja final, iseng aja 5 besar, iseng aja 7 besar. Saya melihatnya iseng loh. Jadi buat saya iseng banget karena saya tahu betul porsi latihan seorang Demas Agil. Makanya disebut rockstar itu tidak mungkin sesantai kemarin. Sorry yang sudah mendukung Demas Agil. Karena Demas Agil lebih keras lagi dari itu dan kalian tahu Demas Agil lebih keras lagi dalam latihan. Kemarin terlalu relax ya. Membuka rahasia story. Waduh kalau seorang Demas Agil tidak ada tuh publishing in personal seperti itu. Menurut saya. Karena gini Om, saya tanggapin sedikit. Saya yang sekarang udah bukan saya yang beberapa tahun lalu. Saya yang sekarang sebenarnya udah nothing to prove. Oke. Saya nggak perlu bahasa kasar ya. Saya nggak perlu juara nasional lagi untuk bilang bahwa untuk orang-orang bilang, oh saya bisa nyetir. Oke. Oh saya cukup punya kualitas. Saya nggak perlu juara nasional lagi. Orang juga udah tahu gitu. Saya berada di mana sebenarnya Om ya.
Bahkan buat si anak muda atau peslalom muda yang begitu berharap itu menjadi nasional bersama Dimas Agil, cukup dengan sentilan seorang Dimas Agil di depan publik, dia pantas jadi juara nasional, kata Dimas Agil. Itu letusan semangatnya luar biasa. Dan itulah terbaik gitu menurut saya ya. Terbaik bukan terus untuk juara. Terbaik bukan harus selalu juara. Cukup dengan teman-teman, dia harus juara nasional. Dengan begitu saja, Dimas punya strategi. Akan sengaja menjadi nomor 2. Sengaja. Berarti bisa mengatur ritme, bisa mengukur bagaimana caranya dia bisa menang, menghalangi lawan. Keren kan Om itu? Keren itu banget. menunjukkan kedewasaan juga kan? Jadi Kalau dalam band yang bisa mengatur itu hanya rockstar. Dalam musik, dalam dunia musik. Ya makanya Dimas Rockstar Agil ya begitu. Dia bisa mengatur, ya sudah. Saya nomor 3 aja ya. Yang penting tim menang. Itu cuma ada di Dimas Agil. Kalau yang lain, ntar dulu gua ke satu. Rontok semua. Dan yang menang tetap Dimas Agil. Gitu. Nah, balik lagi. Cita-cita saya di umur nanti 50, 60 saya datang ke tempat balap. Wah, ini Dimas dia gini. Gimana saya mau capai itu? Ya salah satunya dengan hal-hal seperti ini yang dengan saya sharing ke yang muda-muda sekarang dengan segala macam. Kalau semua saya kekepin sendiri, saya menang mungkin 30 kali gelar nasional, tapi saya tidak punya vibes yang bagus, tidak bisa memberikan aura yang bagus di sekitar saya nggak akan dipandang seperti itu di umur saya 60 nanti. Betul. Terus di usia itu orang akan melihat bahwa saya ngalahin Dimas loh kemarin. Di usianya yang ke-60, saya 35 misalnya. 40 saya ngalahin Dimas. Tapi tetap yang mengalahkan seorang Dimas Agil yang sudah berusia gitu juga masih merasa kalah. Jadi dia euforia aja. Dimas kalah apa gue? Kalah loh. Ya kalah umur 60. Tapi kalahnya bukan jauh masalahnya. Nomor 2. Finishnya setengah roda. Memang kalah, tapi kan ya tetap orang jingkrak-jingkrak lah untuk mengalahkan seorang rockstar. Bukti kemarin banget. Jadi kami tuh ingin membuktikan. Saya ingin tanya ke kontributor, tolong tanya bagaimana gembiranya, surprise-nya, impresifnya dengan kehadiran seorang Dimas di putaran akhir, dan memang impresif semua. Jadi tidak nanya semua sih, tapi cukup dengan pentolannya aja buat saya udah cukup. Survei itu cukup mewakili gitu. Dan luar biasa. Yang ngalahin yang punya mobil ada-ada aja. Emang jago. Emang jokinya yang jago gitu kan begitu. Oke, terakhir Mas Dimas, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Kita dikasih kesempatan datang Racing4 menyerahkan amanah dari pembaca yang kali ini kita biasanya kan di Bandung kita syukuran, tapi kali ini edisi kali ini kita keliling. Terima kasih atas waktunya dan semoga bisa menerima dan berkenan menerima. Ya, you are still the best racer untuk Terima kasih. bagi kami dan 1000 orang di belakang kami. Mungkin 1000 orang ke 1001-nya terserah. Tapi buat kami dan 1000 orang di belakang kami ya declare-in. Terima kasih. Pak Bambang Susatyo, buat kami Dimas Agil. Dan 1000 orang di belakang kami. Kalau mau yang ke 1001-nya silakan ditanya sendiri aja, ke 1001 ke sana aja. Demikian. Ada pesan untuk teman-teman, Mas Dimas? Ya, terima kasih atas segala apresiasinya terhadap saya, baik itu dalam bentuk apapun, dan salah satunya bentuk ini. Terima kasih, dan terutama terima kasih juga kepada semua tim support saya yang selalu mendukung, dan kita akan bertemu lagi di petualangan baru di musim 2023 dan seterusnya. Mudah-mudahan saya tetap terus bisa memberikan selalu yang terbaik dan bisa menginspirasi teman-teman semua ke depannya untuk bagaimana kalau di dunia balap dan bagaimana di kehidupan yang kita jalani sehari-hari juga. Kayak tadi saya bilang ke Om Edwin juga, tolak ukur terbaik itu kan cukup luas, tidak harus dengan selalu juara 1, tapi kita bisa memberikan
aura positif yang baik ke sekitar kita, kita bisa memberikan energi-energi positif buat tim kita sehingga kita disenangi banyak orang, kita membuat bahagia banyak orang. Buat saya itu sangat berharga dibanding memang harus juara 1 terus. Tapi target selalu tetap juara 1 pastinya. Jadi terima kasih dan sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan tahun depan saya dapat lagi. Oke, teman-teman, 11 tahun perjalanan Racing for Auto News dan 10 tahun Racing for Award kita akhir. Kita akan ketemu lagi Racing for Award ke 11 tahun depan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Mau lanjut lagi ngobrol yang lain.